Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk mujizat terbesar yang kami terima hari ini. Pada saat kami bangun tadi pagi, kami mendapatkan, kami masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam, hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 1, 2, dan 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kita lanjut juga di dalam Yakobus 5 ayat 16, tetapi bagian B saja setelah tanda titik dimulai dari doa. Yakobus 5 ayat 16b, 1, 2, dan 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau Anda memperhatikan Ibrani 5 ayat yang ke-7 dan Yakobus 5 ayat 16b, di situ ada persamaan yang hakiki. Yang saya maksud adalah bagaimana Yesus hidup dalam hidupnya sebagai manusia. Alkitab katakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapanya di sorga, yang sanggup menyelamatkan Yesusnya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Garis bawahi di loh hatimu yang terdalam, kesalehannya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B, di situ dikatakan the prayer of the righteous man, doa orang yang benar. Jadi bukan hanya sekedar doa saja, hidup berdoa, tetapi hidup dalam doa, saudara. Dan doa itu tergantung siapa yang melantunkannya. Karena Alkitab katakan dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7, karena kesalehannya. Jadi karena kebenarannya, karena apa yang dia kerjakan selama hidupnya, saudara. Itu yang membuat doa dan permohonan serta ratap tangis dan keluhan kepada Bapa di sorga, Alkitab katakan dia didengarkan. Dan harusnya saya dan Anda juga seperti itu, yaitu bukan hanya berdoa saja, tetapi kita juga harus memperhatikan gaya hidup kita, saudara. Kita juga harus memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ada banyak orang berkata, kok doa saya seringkali tidak didengar atau belum didengar oleh Tuhan. Saya mau katakan apapun jawabannya, entah itu ya, tidak, dan nanti dulu, itu adalah jawaban. Tetapi saya dan Anda mau supaya Alkitab katakan di Yakobus 5 ayat 16b, doa kita itu efektif. Nah, dalam terjemahan bahasa yang lain, di dalam terjemahan yang lain dikatakan it's powerful and effective. Is an effective and powerful. Jadi ketika
Kristus sebagai manusia, dia berdoa dengan keluhan-keluhan sama seperti saya dan Anda. Tiap-tiap hari adalah keluhan, tiap-tiap hari adalah pergumulan, saudara. Tiap-tiap hari adalah bagaimana saya dan Anda mendekati Tuhan. Doa itu adalah cara mendekati Tuhan. Cara saya dan Anda untuk mendekat kepada Tuhan. Apakah itu mendapatkan hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Bahkan sampai doa saya dan Anda didengarkan oleh Tuhan. Karena Ibrani pasal yang kelima ayat yang ketujuh katakan itu, dia didengarkan. Dan rasanya nanti kita pulang, kita harus praktekkan doa yang seperti itu, saudara. Bukan doa yang bertele-tele, bukan doa yang hanya menginginkan atau memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi yang jauh lebih penting, esensial adalah bagaimana saya dan Anda didengarkan oleh Tuhan dengan menjaga hidup ini dengan baik. Hidup secara saleh, hidup beribadah dengan benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak jauh dari kita. Amin, saudara. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Meskipun saya dan Anda ada dalam situasi katakanlah bersalah, selama saya dan Anda menyesal, bertobat dan mendekati Tuhan kembali, sama seperti Daud, saya dan Anda adalah orang-orang juga yang dipilih Tuhan sedemikian rupa. Bahkan seorang Daud yang dikatakan a man after my own heart saja melakukan kesalahan, saudara. Tetapi Alkitab katakan bahwa dia mendekati Tuhan. Dia menyesal dan dia bertobat, saudara. Walaupun pada akhirnya kita bisa melihat bahwa pedang itu menari-nari di atas mejanya, saudara. Tapi Alkitab juga berkata bahwa seringkali dia mengatakan kepada keturunan Daud, engkau tidak seperti ayahmu, engkau tidak seperti hambaku Daud. Kenapa demikian? Karena dia mempertontonkan kepada Tuhan setelah dia melakukan kesalahan dan dia bertobat dengan sungguh. Dan kita bisa melihat dia tidak terkalahkan dalam setiap pertempuran dan peperangan. Dan kita bisa melihat di situ bahwa betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Kita juga bisa melihat bagaimana Daud memuji dan menyembah Tuhan. Dia sebagai seorang pemazmur yang dicintai oleh umatnya, rakyatnya, dan juga dikasihi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, untuk itu kita bisa melihat ada 3 tahapan doa. 3 tahapan doa yang perlu saya dan Anda ketahui untuk kita bawa pulang dan kita praktekkan. Ya. Yang pertama itu, kita melihat Filipi 4 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-19, bukan 9-19. Filipi 4 ayat yang ke-19 ya. Doa yang seperti apa yang saya dan Anda layak juga angkat ya untuk didengar, bahkan menjadi sesuatu yang indah juga di pemandangan Tuhan. Mari baca sama-sama Filipi 4 ayat 19, 1, 2 dan 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan khusus untuk keperluan. Banyak pengertian-pengertian yang kadang-kadang kita dengar. Ya, untuk kebutuhan, keperluan itu tidak harus kita meminta karena Tuhan akan memenuhinya. Tapi Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Bahwa Allah saya dan Anda itu akan memenuhi segala keperluan kita. Jadi kalau ada seseorang di tempat ini yang merasa bahwa kebutuhannya, keperluannya kok tidak dipenuhi oleh Tuhan, hanya ada 2 hal. Yang pertama, jangan-jangan dia tidak mengerti dan tidak tahu ayat ini. Dan yang kedua, dia tidak berdoa untuk kebutuhan dan keperluannya. Perlu, sudah. Bahkan dibukakan jalan, terbuka bagi saya dan Anda untuk dipenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Amin, saudara. Saya lihat muka-muka keperluan ada di sini. Saya lihat muka-muka kebutuhan, sama seperti Anda lihat saya butuh banyak, saudara. Kalau Anda tanya kepada saya membutuhkan banyak, ya.
Apa itu banyak? Contohnya, saya butuh Tuhan menyertai saya. Amin, saudara. Saya butuh kasih setianya tetap dalam hidup saya. Itu my need. Itu yang menjadi keperluan dan kebutuhan saya. Saya perlu juga Tuhan membela saya. Dan itu harus Anda angkat, saudara, di hadapan Tuhan. Jangan terus berpikir bahwa Tuhan sudah tahu segala sesuatu. Ada sarana untuk itu. Ada apa? Ada alat untuk itu. Doa itu adalah alat. Doa adalah sarana. Kenapa kita tidak pergunakan itu selain kita malas? Selain kita merasa bahwa doa itu bukan apa-apa. Doa itu tidak menghasilkan apa-apa. Alkitab katakan tadi, the prayer of the righteous man, effective, powerful. Dan yang kedua, ajar dan buat diri kita sedemikian rupa, atur diri kita, supaya saya dan Anda itu menjadi orang-orang yang benar di pemandangan Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu, tidak ada halangan apapun supaya Anda dan saya dipenuhi kebutuhan dan keperluannya. Selalu kan kita berdoa tentang kebutuhan-keperluan, ya. Keperluan untuk tetap sehat di dalam kehidupan, supaya tetap bisa bertahan di dalam pergumulan dan penderitaan, itu kebutuhan kita. Saya yakin dan percaya without God, Alkitab katakan, Yesus katakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kenapa kita keluar, kita harus masuk ke dalam. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya keperluan dan kebutuhan. Kita melihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama, saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, terus tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Amin, saudara. Apakah kita tidak boleh untuk meminta keinginan kita? Boleh. Boleh. Apakah Tuhan akan menjawab itu? Iya. Tapi Alkitab katakan, pertama kali kita jangan rasa khawatir terlebih dahulu, supaya saya dan Anda bisa berdoa dengan tenang. Jadi saya dan Anda harus menenangkan diri, keluar dari rasa takut, dan kita meminta kepada Tuhan segala keinginan kita dalam segala hal. Jadi ini tahap yang kedua. Setelah Anda dan saya berdoa untuk kebutuhan dan keperluan, kita masuk dalam tahap yang kedua, klasifikasi daripada doa itu sendiri, yaitu kerinduan keinginan. Saya minta supaya Tuhan memberkati saya minta supaya Tuhan mengampuni saya punya keinginan yang juga banyak, saudara. Saya mau pada saat saya melayani dimanapun, saya bisa disertai oleh Tuhan begitu hebat. Saya mau, ini keinginan saya, dan saya rasa itu tidak bertentangan dengan kemauan Tuhan juga, atau yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan hawa nafsu untuk memuaskan hawa nafsu saya. Selama saya melayani, saya sudah melayani 50 tahun dari umur 12, tetapi dari 99 jadi 26 tahun saya full timer, saya minta itu. Dan bahkan saya minta keinginan saya supaya khotbah saya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah satu keinginan dan itu tidak salah, saudara. Saya minta supaya hadirat Tuhan kuat dalam khotbah saya. Bahkan saya minta bahwa khotbah saya menjadi khotbah yang terbaik, supaya ketika jemaat itu pulang, mereka diberkati, saudara. Bahkan saya minta dengan Tuhan selalu jam 3 pagi, apalagi khususnya itu pada malam minggu itu, saudara, ya, 2:30 pagi Tuhan sudah bangunkan saya, pasti tiap minggu pagi itu. Dan saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Ini keinginan saya. Dan saya juga sudah ukur gitu, bukan saya terlalu self confidence, tapi saya ukur bahwa ini tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mau supaya orang-orang yang mungkin menderita sakit, yang pecah pembuluh darah, saudara, atau yang ada dalam kelumpuhan, atau yang ada di dalam stroke, saya meminta supaya Tuhan menyembuhkannya.
Dan saya minta itu seketika atau mungkin dalam proses. Saya mau tangan saya menjadi tangan kepanjangan Tuhan. Dan ini adalah keinginan saya. Dan ternyata Alkitab dukung itu. Apa keinginanmu hari ini? Apakah keinginanmu ingin melihat suamimu bertobat? Nyatakanlah itu dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Artinya ketika suamimu ada di dalam katakanlah pecah pembuluh darah, stroke, ya, lumpuh, ya, ucapkan syukur. Bukan karena dia stroke, dia lumpuh, tetapi ucapkan syukur bahwa Tuhan menyertai Anda dan suamimu sampai hari ini. Dan saya juga berdoa, keinginan saya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan ketika kita diangkat, ataupun ketika maut lebih cepat daripada kedatangannya kali yang kedua. Saya minta supaya seumur hidup, ini keinginan saya, istri dan saya dijagai dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan. Dan tidak ada keinginan yang lain daripada itu selain saya mau setia sama dia. Dan dia juga setia dengan saya. Dan kalau saya ukur, yang saya minta itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau Anda punya jalur itu, Anda diberikan jalan untuk itu, saya rasa bahwa saya dan Anda harus hidup dalam doa itu. Kenapa demikian? For our own good, juga untuk kebaikan kita, saudara. Jadi yang pertama tentang kebutuhan, yang kedua doa itu tentang keinginan, tapi ada juga yang ketiga, tahapan yang ketiga. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22, ya. Jadi Anda bawa pulang, saya minta kebutuhan saya dipenuhi oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan yang pelit. Amin, saudara. Dia bukan Tuhan itu yang tuh angkuh, sombong, tidak. Dia dijauhkan dari itu. Rasanya saya dan Anda yang hidup juga dengan keangkuhan, kesombongan, bahkan dengan kemalasan untuk tidak mau mendekati Tuhan yang ramah, Tuhan yang baik itu, Tuhan yang sempurna itu, saudara. Dan yang ketiga, Matius 21 ayat yang ke-22. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan apa saja, amin, saudara, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Saya pernah berdoa untuk satu ibu, ya, supaya kiranya dia dilepaskan dari penyakit. Ya. Saya berdoa untuk, mungkin dia tidak hadir di sini. Nanti siang dia hadir. Nanti siang hadir. Mudah-mudahan dia hadir. Dia seorang artis, selebriti. Satu hari dia datang kepada saya dan istri saya. Dan dia minta didoakan. Dia bilang, Pak, saya nih mau cek. Rasanya badan saya nggak enak. Saya merasa gitu, ada penyakit di tubuh saya. Pak, doakan ya. Nanti saya mau periksa ke dokter. Terus saya bilang, oke, nanti saya berdoa. Terus yang kedua dia bilang begini juga, Pak, doakan juga supaya asuransi yang saya masuki itu mau untuk untuk membayar itu semua. Saya bilang oke, saya berdoa. Pak, saya juga berdoa supaya mendapatkan dokter yang terbaik. Oke, saya berdoa. Pak, saya juga minta berdoa supaya bukan hanya dokter tapi obat-obatan, Pak. Nanti kalau ternyata saya harus minum, saya mendapatkan yang terbaik. Amin. Oh iya, Pak. Ya jujur aja gitu ya. Tapi oke lah, dia sahabat, teman baik, dan banyak orang minta ya. Ada ribuan, saudara. Bukan saya sombong. Ada ribuan di DM saya maupun di handphone saya. Kadang-kadang jam 2 pagi, Pak, Bapak lagi doa, nggak selipkan dong gitu. Dan benar, saya lagi dibangunkan Tuhan kayak tadi pagi gitu. Tiba-tiba ada seseorang, Pak, tolong selipkan buat ibu saya ada di rumah sakit. Saya selalu mendengarkan Bapak di CK7, khususnya di Alam Sutra. Doakan saya, Pak, karena ibu saya ada di rumah sakit. Pak,
kalau Bapak tidak mau mendengarkan atau tidak mau berdoa juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mendengar, sudah meminta kepada Bapak. Ini permintaan juga tulus, penuh dengan kerendahan hati. Terus saya bilang, baik, siap, oke, amin, God bless you. Terus dia bilang, amin, Pak, tadi jam 2-an gitu. Ya. Nah, teman saya ini juga minta kepada saya, minta kepada istri saya. Dan biarlah Tuhan menolong gitu. Ya. Berarti kan apa yang dia minta udah apa saja gitu tuh. Udah apa saja, menyangkut penyakit ya, menyangkut keuangan, menyangkutkan kesehatan dan orang lain, dokter dan rumah sakit segala macam. Terus dia bilang, oke, ya. Terus beberapa waktu kemudian dia datang kepada saya dan istri saya dan dia bilang, Pak, saya ini menderita cancer loh. Dokter sudah check and recheck ya, dan saya menderita cancer. Saya kaget loh, Ustaz. Karena saya pikir gini, ini di hati dan otak saya. Padahal kita udah doa loh, gitu. Padahal saya dan istri udah bersepakat gitu, 2 orang ya berkumpul ya, bersatu dalam nama Tuhan ada gitu. Saya agak bukan kaget, cuma oh ya. Kenapa saya berdoa jadi cancer stadium 2 gitu. Saya mau berdoa biar dia bersih kan. Tapi kenapa cancer stadium 2? Pak, doakan ya Pak ya, lebih lagi ya Pak, amin. Tapi Pak, doa yang ketiga itu Pak luar biasa loh. Kenapa? Ternyata saya di rumah sakit, saya dirawat segala macam, masuk di dalam dicek. Itu ternyata asuransi bayar saya. Oh amin, puji Tuhan. Memang pencobaan tidak akan melebihi kemampuan kita gitu ya. Oh puji Tuhan ya, udah berapa? Itu ada 170 juta dibayar oleh asuransi. Oh amin, puji Tuhan ya. Jadi saya berpikir sederhana, kalau asuransinya juga Tuhan penuhi, masakan penyakitnya Tuhan gak lalukan gitu. Dan dia seorang yang taat, Ustaz. Dia selalu hadir dalam setiap ibadah kebaktian. Khususnya di komunitas kita, meskipun dia artis, dia selebriti, dia orang yang ternama, tapi dia mau datang dengan kerendahan hati. Oke. Tidak berapa lama kemudian lagi dia datang, Pak, ternyata saya harus masuk dalam kemo. Nah ini kan juga berita yang bagi saya, oh ya. Dan kemonya Bapak tahu berapa kali? Mana saya tahu, karena engkau belum kasih tahu. Dia bilang 6 kali Pak. Oh ya. Dan Bapak tahu Pak, bahwa itu akan menimbulkan kerontokan di rambut saya. Dia wanita. Terus saya bilang, oh iya. Terus hati saya itu merasa gini, seperti saudara saya, teman, seperti istri saya, anak-anak saya. Kalau istri saya seperti itu, anak saya seperti itu, kakak adik-adik saya juga seperti itu, rasanya bagaimana? Dan saya selalu menempatkan diri, kalau siapapun yang saya doakan, saya tempatkan itu sebagai saya pribadi atau keluarga saya sendiri. Jadi doanya bisa kusuk gitu, bisa masuk gitu ya. Bisa sampai cry, menangis. Cuman saya pikir gitu, kau udah menangis, sudah minta, terus tiba-tiba jadi cancer stadium 2, terus akhirnya harus kemo 6 kali. Dan beberapa waktu kemudian dia kemo, terus waktu kemo yang kedua, saya udah lihat kerontokan. Dan saya lihat dia di depan saya, Pak itu Pak, lihat Pak, rontok. Saya lihat, wow, oh iya. Terus dia gini, Bapak udah doa belum? Udah. Rontok ya Pak? Iya, nggak tahu. Saya cuman, I feel God. Saya cuman bisa masuk di ranah itu. Ranah selanjutnya, kesembuhan, itu urusan dia. Saya cuman bisa untuk berdoa mendekati Tuhan, itu aja. Dengan klasifikasi minta kebutuhan, minta keinginan, kerinduan, bahkan apa saja. Udah. Begitu yang keempat, dia sudah pakai itu, tutup kepala, tudung kepala. Saya tanya sama dia, gimana? Ini udah rontok semua Pak. Wah, Bapak tahu nggak? Belum tahu, karena kau belum kasih tahu. Ini kalau Bapak lihat saya udah botak Pak. Oh ya, seorang terkenal, artis, cantik, yang berapa tahun yang lalu diidolakan, hari ini
Tapi yang hebatnya, saya tetap Pak mau ibadah. Saya nggak akan pernah kehilangan jati diri saya. Saya akan tetap beriman kepada Tuhan. Seperti yang Bapak ajarkan kepada saya. Ya saya ajarkan dia, saya khotbah, saya doakan dia. Cuman yang dia terima kan gitu. Kadang ini nggak masuk di sini, Ustaz. Kadang saya yang berdoa saja, saya keluar dari pertemuan dengan dia. Saya bilang sama istri saya, kasihan. Istri saya apalagi dekat sama dia, sedekat mungkin. Bawa makanan, doakan, berikan kekuatan, nangis sama-sama. Kadang-kadang istri bilang, enggak, gitu. Enggak. Tetap Tuhan bilang sama saya, dia kekeh banget gitu. Tuhan bilang sama saya bahwa pasti sembuh. Pasti kalau di dalam Tuhan selalu ada jawaban yang baik. Saya kadang-kadang mau colek istri saya, udah mah jangan berlebihan gitu. Nanti kalau something bad gitu. Dan artis ini, amin bu, sampai nangis berdoa lah. Terus tiba-tiba nggak kedengeran saudara beritanya. Dan beberapa waktu kemudian dia datang kepada saya, Pak, udah selesai kemonya yang ke-6. Oh iya, terus? Iya Pak, hangus lah. Waduh, Bapak tahu nggak? Dia cancer payudara, saudara. Payudara saya udah diangkat. Oh iya. Dia kayaknya mau ngomong, kayaknya udah susah kali main film, main sinetron gitu. Tapi saya nggak mau masuk ke situ. Tiba-tiba dia bilang, nggak apa-apa Pak, bagi saya itu Yesus segalanya. Wow. Amin, amin. Saya cuma bisa bilang amin. Saya cuma bisa berdoa untuk kamu ya. Iya. Terus satu saat malam-malam jam 10 telepon di rumah, handphone istri saya berdering. Dia 9:30 baru sampai di rumah. Baru antar 2 orang sakit sampai 9:30 malam. Saya tahu kalau istri saya udah sampai malam itu pasti urusannya orang sakit. Pasti untuk kepentingan orang banyak, sahabat, atau mungkin orang-orang yang bahkan kita nggak kenal. Dan istri saya bisa jalan begitu saja tanpa motivasi yang lain. Dia baru masuk ke kamar, kayaknya udah begini, Ustaz. Kayak orang baru pulang dari bulan gitu. Jadi udah lemes gitu. Kayaknya udah jalannya di atas awan. Terus saya tanya, dari mana? Ya biasalah orang sakit Pak. Oh. Yang satu pecah pembuluh darah, yang satu gejala lumpuh. Oh ya kasihan ya Maya, biar Tuhan tolong. Telepon berdering. Istri saya angkat, ya agen asuransinya itu yang merupakan sahabat, dia bilang, ibu, karena di speaker, dia sebut umpama kata ini namanya Anna lah. Anna. Saya dengar begitu kan langsung saya dalam doa, terima Tuhan, nyawanya, kau terima Tuhan dia di hadapan engkau. Terus istri saya bilang, kapan? Kenapa? Terus asuransinya bilang, pingsan bu, belum mati. Saya udah salah doa, terima dia Tuhan di tanganmu gitu. Jadi gini, pingsan bu. Istri saya bilang, di mana dia pingsan? Di jalanan bu. Nah ini juga. Langsung oke, saya ke situ. Jadi saya lagi doa terus saya berhenti. Ya. Terus dia bilang, mau kemana lagi Mas? Dia butuh saya. Nggak kan dia cuma ngomong bahwa dia pingsan. Ya kalau terjadi apa-apa, something happen, ya udahlah. Aku jalan. Rumah sakitnya di Tangerang. Ya. Tangerang. Sopir udah pulang. Anak saya juga di luar negeri, jadi dia nggak bisa bikin apa-apa, dia nggak bisa setir, apalagi saya gitu. Jadi dia liatin saya udah pakai Grab, Grabnya itu terus sampai di ujung. Ternyata sampai di sana ditemani dan saya tidur gitu, terus saya kunci kamar saya. Kenapa? Saya paling nggak suka dikagetin, Ustaz. Saya paling nggak demen lagi tidur terus tiba-tiba duk gitu ya. Dia suka begitu, bangun terus gini, sayang, gitu. Saya suka kaget, saya pikir Tuhan Yesus sudah datang gitu. Saya paling nggak bisa dikagetin. Jadi saya kunci, tiba-tiba dia, itu kan. Jadi saya buka pintu, saya tanya, saya lihat jam 3 kurang seperempat. Terus dalam hati saya bilang, oh Tuhan, lindungi.
mau nanya, saya takutnya, ya udah di kamar mayat Pak. Jadi saya cuma, tapi dia tuh, Tuhan baik ya Pak. Kalau udah Tuhan baik, saya, amin mah. Ya, baik. Gimana keadaannya? Dia sadar loh Pak. Aku doain dia, aku temenin dia sampai jam 3 kurang. Puji, sampai jam 2 lebih. Oh ya puji Tuhan. Langsung dia terkapar. Dan saya nggak jumpa lagi sama dia. Sampai satu hari saya ada di kafe di bawah Mall of Indonesia. Saya lagi ngobrol dengan seorang pengusaha yang punya jaringan restoran. Dia minta didoakan. Dan dia minta juga sahabat teman yang bisa memenuhi syarat untuk ada di dalam perusahaannya. Begitu kita lagi ngobrol, datanglah artis ini. Tapi sebelumnya beberapa minggu yang lalu dia bilang gini, Pak Tuhan baik ya. Saya tanya kenapa? Bapak tahu nggak seluruh pengobatan saya, kemo apa segala macam Pak, 1 sen pun saya tidak dikenakan biaya. Ternyata itu seluruh asuransinya bayar. Bahkan asuransi bilang bahwa ini sampai 5 miliar kita bayar. Dia bilang Tuhan baik ya Pak ya. Saya bilang amin Tuhan baik. Terus dia pegang tangan saya. Bagaimana dengan kesembuhan? Jadi saya bilang pasti juga kalau dia tolong dari awal dia akan selesaikan sampai akhir. Istri saya bilang pasti sembuh ya Pak. Saya bilang kan sampai akhir. Saya nggak tahu juga. Kan saya bilang sampai akhir. Jalannya kan jalan Tuhan, bukan jalan saya. Betul nggak? Jadi saya cuma bilang, Ma dengar baik, sampai akhir. Oh, jadi bisa mati juga. Jangan ngomong. Udah sampai akhir gitu. Karena saya lihat, saudara tahu, dokter tiba-tiba bilang kepada yang asuransi sampaikan kepada istri saya. Dia bilang begini, Bu, tahu nggak sahabat kita, Bu? Saya lagi ngopi, saudara, saya jadi dengar juga. Siapa itu dia? Waduh, saya kaget karena dia nangis, jadi saya, fatal. Ini yang dibilang sampai akhir. Kenapa? Ibu dia tuh stadium 14, dokter kemarin baru ngomong. Untung saya bilang sama dia sampai akhir. Coba kalau sampai sembuh, betul nggak? Jadi saya bilang sampai akhir. Dan istri saya bilang, stadium 14 dan umurnya itu Bu udah bisa dokter prediksi 3-6 bulan Bu udah dia selesai. Aduh Bu. Istri saya juga nangis dan dokter bilang kasih apa aja, kasihlah ya, cuman begini nggak usah bilang sama dia kan dia dalam masih tahap perawatan sama kita ya, jangan bilang, melemahkan dia. Dokter juga bilang kamu tuh stadium 2 padahal 4+. Akhirnya dia datang. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba beberapa waktu kemudian dia datang. Pak, datang dengan tudung itu. Dan sebelumnya juga dia ngomong, Pak Tuhan itu baik. Kenapa? Kok tiba-tiba ya ada produser film bilang sama saya, datang telepon terus bilang begini, kamu mau nggak memerankan film dan juga sinetron? Apa dia bilang? Tapi maaf ya, kita akan ajak kamu untuk bergabung, tapi khususnya kamu rambutnya pakai tudung. Dia bilang pas banget gue botak. Jadi dia bilang, Pak hebat ya Tuhan. Karena saya tahu stadium 4+, jadi saya ngomong, ya hebat lah, haleluya dia. Terserah dah kau mau ngomong apa, tapi saya udah tahu. Nah dia datang ke kafe itu dengan gaya, Pak, mau dengar kisah nggak? Saya bilang, kisah apa ya? Ya tunggu sebentar ya, saya lagi ngobrol, ada rapat. Duduk. 5 menit dia nggak sabaran, berdiri lagi. Pak, mau dengar cerita saya nggak? Saya bilang, aduh, ini maaf ya, 1000 maaf. Aduh, orang yang udah mau, ya kan, mau dipanggil, terus saya mau dengar lagi kisahnya. Nanti kisah itu harus ada di otak dan pikiran saya gitu. Saya bilang, nanti dulu ya, 10 menit lagi. Duduk lagi di sebelah saya. Nggak lama, Pak, mau dengar nggak kisah saya? Lama-lama saya lihat wajahnya dan seperti suara Tuhan bilang, dengerin aja, sebelum dia mati dengerin aja. Terus saya bilang, apa sih? Ya duduk, apa? Bapak tahu, kemarin dokter setelah saya di opnam,
Dokter tidak menemukan kanker. Bapak tahu nggak? Saya tuh stadium 4+, bukan 2. Saya jawab, tahu gue. Jadi Bapak tahu. Ini semua yang duduk di sini tahu. Terus dia bilang, kok nggak bilang-bilang supaya kamu semangat. Apa yang terjadi? Dokter bilang itu dia udah masuk ke tulang-tulang, saudara. Itu tulang udah pada kuning, tiba-tiba lenyap seketika. Saya sampai hari ini, maaf 1000 maaf, masih terkesima aja. Kok begitu mudah ya? Kok begitu simple? Saya mau katakan buat Anda, that's Jesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ketika Anda minta apa saja yang menurut hakikat Anda itu penting, apa aja, Anda minta apa aja. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu hari saya lagi duduk-duduk gitu malam, terus saya bilang sama istri saya, sore menjelang malam, "Mah, udah lama kita nggak makan durian." Terus istri saya bilang, kenapa emang? Gue lagi demen durian. Cuman durian di sini itu agak adem-adem. Aku maunya tuh yang saya sebut satu teman saya yang selalu kalau saya datang ke sana dia sediakan durian itu, saudara, yang the best one. Tapi kalau datang ke sana harus duluan. Kenapa demikian? Karena yang datang juga ratusan. Jadi nggak pusing tuh mau hamba Tuhan kayak mau bukan hamba Tuhan, berebutan. Dan puji Tuhan, tuan rumah selalu menyediakan beberapa biji buat saya. Dan saya bilang sama dia, udah lama nggak ke rumah dia. Biasanya ke rumah dia itu Cynthia, bukan Cynthia setahun sudah. Jadi saya bilang, gue mau durian nih, ampun. Istri saya bilang, ya udahlah, kalau kamu mau diam-diam aja nanti, atau minta saja sama Tuhan, ya dalam nama Yesus Tuhan. 5 menit kemudian ada yang telepon, ser, pastor. Dia panggil saya pastor. Iya, pastor lagi ngapain? Lagi duduk-duduk. Pastor mau pergi nggak ke Pineng? Ngapain? Makan durian. Hah? Makan durian? Mahal banget. Nggak apa-apa pastor, bisnisku lagu diberkati. Saya ajak 4-4-nya ya ke Pineng. Kita ke Pineng, saudara, makan durian. Itu 4 malam 5 hari. Dari pagi sampai malam, subuh, pagi, malam, subuh, durian terus. Bahkan itu orang, tahu nggak tukang duriannya di mana? Ini hotel kita pas di sebelah, nggak usah kemana-mana. Dia bilang di sini, Musang King, Tupai King, ini King of Kings. Waktu dia bilang King of Kings, saya bilang Jesus, Jesus, no, Jesus, no, Jesus, Christian, no, Jesus. This is King of Kings. Yes, Jesus. No. This is durian. Saudara tahu, itu kita makan itu begitu ditagi puluhan juta, saudara. Saya kalau ditagi gitu kan dia yang ajak saya. Ya, saya ke WC lah, ya kan. Ambil saya ngintip dari jauh gitu. Nah, saya lihat luar biasa. Saya tutup firman Tuhan. Yuk, bukan memanfaatkan Tuhan. Karena Alkitab katakan begitu. Ayo kita minta, kita berdoa, hiduplah dalam doa. Maka segala kebutuhan, keinginan, bahkan apa saja yang kau mau, Tuhan bisa menjawabnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Entah itu kebutuhan, entah itu keinginan, entah apa saja yang menjadi kerinduan mereka. Baik itu sakit penyakit Tuhan, baik itu pecah pembuluh darah, baik itu stroke, baik itu kelumpuhan Tuhan, baik penyakit jantung, baik kanker Tuhan, bahkan sakit gula, diabetes Tuhan, bahkan tumor, bahkan penyakit apapun, entah itu asam urat atau segala macam, migrain, bahkan hal-hal yang kami tidak sebutkan satu-satu. Tangan-tangan mereka terangkat untuk mereka pribadi, untuk keluarga mereka, untuk orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Dari tempat ini aku berdoa,
untuk segala kebutuhan, keperluan, kerinduan, keinginan, untuk pekerjaan mereka, untuk bisnis, usaha, mata pencarian, untuk keuangan finansial mereka, untuk ketidakmampuan mereka. Kami berdoa juga secara khusus untuk yang mengalami kebutaan Tuhan, ataupun tunarungu, bahkan tunawisma, yang tidak bekerja, yang tidak memiliki pekerjaan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak bisa makan Tuhan, kiranya Engkau perhatikan, dan Engkau adalah Tuhan dari segala ilah yang lain. Engkau adalah penguasa tunggal. Dan biarlah iman kami bersatu. Kami berdoa untuk itu semua. Dari sakit penyakit, dari keuangan finansial, ketidakmampuan Tuhan, sakit penyakit apapun, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah kesembuhan itu sendiri. Engkau adalah berkat itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba-Mu aku berhak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau jamah, Engkau kabulkan, Engkau penuhi segala bentuk permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.